Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa, 5 November 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu itu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Namun Yesus berkata kepadanya, "Seseorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang waktu perjamuan, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua satu demi satu mulai meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta maaf.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu dan akan pergi mencobanya. Aku minta maaf.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru menikah, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Lalu kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Tuan rumah itu pun murka dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke semua jalan raya dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lorong, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, supaya rumahku terisi penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan tentang perjamuan yang kita sekalian dengar bersama dalam perikop Injil hari ini adalah simbol dari karya keselamatan Allah. Ada 2 hal yang boleh kita renungkan bersama dari perikop Injil ini. Pertama, keselamatan sebagai tawaran. Allah menghargai kehendak bebas manusia, sehingga menawarkan keselamatan itu dalam bentuk undangan yang bersifat personal. Itu berarti seseorang dapat memiliki pilihan berbeda, yaitu menerima, menunda, atau bahkan menolak undangan Allah. Di sini kita melihat Allah bertindak sebagai inisiator, sekaligus juga membuka ruang partisipasi manusia di dalam karya keselamatannya. Hal kedua yang boleh kita renungkan dari perikop Injil hari ini adalah tentang prioritas. Tanggung jawab manusia terletak pada penentuan prioritas dalam hidupnya. Orang bijak akan menempatkan kehendak Allah sebagai hal yang pertama dan terutama di dalam hidupnya.
Sebaliknya, pengabaian kehendak Allah akan menyebabkan manusia kehilangan kesempatan untuk ada bersama dengan Allah dalam persekutuan perjamuan keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga melalui perikop Injil yang kita dengar hari ini, kita pun semakin peka akan undangan Tuhan untuk ikut serta dalam karya keselamatan yang telah dirancangkannya melalui anugerah kehidupan, panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Kita hendaknya ikut serta membangun kerajaan Allah di tengah dunia ini melalui hidup dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Kita harus sungguh-sungguh bertanggung jawab dan memprioritaskan kehendak Allah daripada kehendak kita sendiri. Dengan demikian saya percaya dan saya yakin hidup, karya, dan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus di tengah dunia ini semakin berbuah berkat, membawa kita semakin dekat dengan Allah dan semakin memuliakannya. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.